Halo Scorpio, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Kabar bahagia yang akan mampu menghentikan air matamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada King of Cup, Eight of Wand, Eight of Sword, Queen of Pentacle, dan di sini ada The Hierophant. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada King of Cup. Saya melihat di sini ini tentang apa ya? Sesuatu hal yang baik ya untuk kamu. Ini tentang seseorang yang sebenarnya sudah cukup lama punya rasa, punya perasaan terhadap kamu, tapi kayaknya masih belum berani untuk mengungkapkan. Tapi di sini saya merasakan kayaknya ini adalah momen yang tepat untuk dia menyampaikan, mengutarakan tentang apa yang dia rasakan. Karena sepertinya sudah cukup lama ya. Ini bisa tentang dari seseorang dari masa lalu, dalam circle pertemanan, atau mungkin dalam circle pekerjaan, atau apapun ya. Di sini saya merasakan kayaknya ada yang diam-diam saat ini sedang mempersiapkan diri, mempersiapkan sesuatu, mempersiapkan kejutan besar untuk kamu, mempersiapkan masa depan untuk kamu. Ya, artinya untuk kamu yang saat ini masih dalam penantian, saya merasakan akan ada kebahagiaan untuk kamu. Artinya ini juga adalah tentang kabar bahagia untuk kamu ya. Kabar bahagia yang bikin kamu kayak terharu, nggak nyangka. Ya mungkin di tengah pikiran kamu yang kayaknya sulit banget untuk jatuh cinta lagi, sulit untuk percaya lagi. Tapi di sini sosok ini hadir ya, kayak memberikan sebuah pembuktian, memberikan sesuatu hal yang bikin kamu percaya. Karena saya merasakan di sini sebagian kamu memang kayaknya masih menutup diri karena pernah ada trauma, pernah ada rasa sakit dulunya, pernah ada rasa kecewa yang berakibat kamu kayaknya pengennya sendiri dulu, pengennya nggak mau dulu mikirin tentang asmara atau fokus terhadap karir, pekerjaan, usaha. Karena ada di mana sebagian kamu yang udah capek, udah lelah, harus sering dibohongi, di ghosting, di PHP. Tapi di sini saya merasakan seseorang ini ya sudah lebih mempersiapkan dirinya ya, sudah lebih mempersiapkan segala sesuatunya untuk tidak lagi membuat kamu kecewa dan berusaha untuk membuat kamu percaya di sini.
Itu yang saya rasakan di sini. Ada King of Cup tentang seseorang yang berusaha untuk meluluhkan, berusaha untuk agar kamu percaya tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Karena saya merasa ada ketulusan di sini, ada niat yang baik di sini. Jadi bersiap untuk sesuatu hal yang akan bikin kamu tersenyum, bersiap untuk sesuatu hal yang bikin kamu kembali bahagia. Ada Eight of Wands, dan pada akhirnya meski ada ketakutan, meski ada kekhawatiran dalam diri kamu, ya saya melihat pada akhirnya kamu akan berani untuk melangkah. Berani untuk kembali memulai. Ada sesuatu hal yang dia lakukan yang membuat kamu yakin dan percaya ini adalah yang terbaik. Kayaknya pesan yang dia sampaikan itu benar-benar sampai ke hati kamu. Sesuatu hal yang dia utarakan dari perasaannya itu benar-benar nyampe ke perasaan kamu. Itulah hal yang membuat kamu kayaknya ini waktunya untuk kamu memulai sesuatu hal yang baru. Ini waktunya untuk kamu kayak berani lagi melangkah. Karena kamu berhak ya untuk mendapatkan kebahagiaan, kamu berhak untuk kembali bangkit, kamu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Tentang apapun, ada yang mungkin sampai saat ini dalam penantian seorang jodoh, ada juga yang mungkin sebagian kamu yang sudah cukup lama dalam kesendirian karena pernah ada perpisahan atau ada perceraian. Apapun ya, sebagian kamu yang menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, tapi di sini kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi bukan berarti kegagalan, perpisahan, perceraian itu adalah akhir dari segalanya, bukan seperti itu. Tapi justru itu adalah sesuatu hal yang akan dimulai, sesuatu hal yang lebih baik yang akan dimulai. Ada Eight of Swords di sini. Meski banyak ya, ada mungkin kegagalan dalam kehidupan kamu tidak hanya satu kali ya. Ada beberapa kali, ada sebagian kamu yang udah beberapa kali pernah gagal. Dan sebenarnya cukup membuat kamu berada dalam trauma yang sangat mendalam. Tapi di sini kamu berusaha untuk melihat semua itu adalah sesuatu hal yang memang sudah digariskan, sesuatu hal yang mau tidak mau ya harus kamu hadapi. Dan yakin di sini pastinya Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk bisa melewati semua ujian cobaan dalam hidup ya. Cobaan dalam hidup tidak hanya tentang tentang mungkin perceraian, perpisahan atau pasangan yang selingkuh, pasangan yang mengkhianati kamu, hubungan yang toksik, hubungan yang manipulatif. Itu adalah salah satu ujian cobaan yang mungkin terberat dalam kehidupan kamu. Tapi di sini kamu kayak punya mental yang kuat, punya kekuatan untuk bisa menghadapi semua itu. Artinya kamu sudah berusaha atau sudah mampu untuk melakukan perlawanan. Artinya kamu udah nggak mau lagi ya harga diri kamu diinjak-injak. Karena saya melihat sudah nggak ada penyesalan lagi. Karena kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik. Kamu sudah mencoba untuk memaafkan, mengerti, memahami. Tapi jika itu terulang dan terulang lagi, ya artinya kamu sudah harus untuk berani mengambil keputusan ya. Keputusan yang pastinya ini demi kebaikan kamu. Tapi apapun, entah itu bertahan, entah itu melepaskan, pastinya kamu jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kamu ke depannya. Pastikan apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan sudah kamu pertimbangkan sebelumnya. Ada Queen of Pentacles. Saya merasakan sepertinya untuk kamu yang menjadi orang tua tunggal atau untuk kamu yang masih dalam kesendirian, bersiap ya untuk sesuatu hal yang baru di sini. Akan ada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, merasa dicintai, dihargai, didengar, hal-hal yang mungkin tidak kamu dapatkan sebelumnya dari hubungan kamu atau dari pasangan kamu sebelumnya. Tapi di sini saya melihat kamu akan mendapatkan semua itu, sesuatu hal yang bahkan melebihi dari ekspektasi kamu.
Oke, ini juga tentang apa ya? Ini boleh diartikan tentang kejutan dalam hidup. Kamu nggak nyangka, ternyata ada seseorang yang tulus. Kamu nggak nyangka, ternyata ada yang pengen niat baik sama kamu. Dan tentunya seseorang ini juga masuk dalam kriteria kamu. Tentunya seseorang ini juga mampu untuk menyentuh perasaan kamu. Dan saya melihat akan ada perubahan yang cukup signifikan ya, perubahan yang cukup drastis setelah seseorang ini hadir dalam kehidupan kamu. Oke, artinya akan ada perubahan di sini. Ya mungkin untuk kamu yang kesulitan, dalam keterpurukan, berjuang sendiri. Saya melihat di sini pasangan ini tidak hanya sebagai pasangan aja, tetapi juga akan bisa sebagai partner ya. Tempat kamu bertukar pikiran, tempat kamu berkeluh kesah, tempat kamu mencurahkan segala rasa. Artinya di sini kamu merasa hidup kembali, oke? Kamu merasa punya arti lagi, kamu merasa punya tujuan lagi, oke, untuk hidup. Karena ada kebahagiaan, hidup kamu jadi lebih bergairah. Oke, di sini juga ada the Hierophant. Ini juga tidak lepas dari apa yang menjadi doa ya, apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan kamu, keinginan kamu yang benar-benar akan mampu kamu wujudkan di sini. Ini juga tidak lepas dari keberuntungan, ini juga tidak lepas dari prasangka baik kamu terhadap Tuhan, pikiran positif kamu. Oke, meskipun pikiran positif ini tidak akan mampu merubah tentang masa lalu, tentang apapun yang pernah terjadi sebelumnya, tetapi setidaknya pikiran positif ini akan mampu membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan. Oke, lebih berpikir bahwa kamu berhak untuk sesuatu hal yang lebih baik dalam hidup. Oke, dan ini artinya di sini adalah sebuah keberuntungan ya. Artinya selalu ada takdir baik setelah keterpurukan, setelah kesedihan dalam kehidupan kamu. Artinya ada jalannya untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada ending trauma. Di sini ada determination. Ada open mind. Di sini juga ada gift of freedom. Dan di sini juga ada drunk with love. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang ya ada sebagian kamu yang masih berkutat dengan perasaan trauma atau sakit, masih terbelenggu ya, masih dalam lingkaran ketakutan atau kesedihan atau kekecewaan yang pernah ada dulunya. Ini tidak dipungkir ya, untuk sebagian kamu masih menutup diri, masih terlalu keras terhadap diri kamu sendiri, meski sebenarnya kamu menginginkan kebahagiaan. Tapi ada yang membelenggu perasaan kamu, ada yang membuat langkah kamu terhenti. Oke, karena mungkin ada hal-hal yang terjadi yang membuat kamu sangat trauma dulunya, ditinggalkan pas sayang-sayangnya, diselingkuhi bahkan dengan orang yang kamu kenal, orang yang kamu percaya, yang mungkin kamu tidak menyangka karena semua terlihat baik-baik saja, tetapi ternyata ada yang menusuk kamu dari belakang. Ada yang menjadi musuh dalam selimut. Itulah hal yang membuat kamu kayaknya menutup diri untuk setiap apapun, pertemanankah, hubungankah, karena ada rasa sakit yang masih tersimpan dalam perasaan kamu. Tapi apapun itu, ya ada hal yang memang sudah digariskan ya. Ada hal yang memang mau gak mau ya harus kamu hadapi. Tentang kesedihan, tentang pengkhianatan, tentang hal-hal yang menyakitkan. Ini tidak hanya tentang pasangan aja ya, ini juga tentang dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam partner, apapun. Ya ada hal-hal yang memang sudah ya mau nggak mau harus kamu hadapi. Tapi saya melihat di sini kamu punya kekuatan ya untuk bisa melewati semua itu.
kamu punya tekad yang kuat ya, artinya meski menutup diri tetapi kamu berusaha untuk tetap menjalani kehidupan, tetap melanjutkan kehidupan. Kamu nggak mau semua yang terjadi itu menghambat pertumbuhan jiwa kamu, menghambat aliran cinta di dalam kehidupan kamu. Ya artinya kamu nggak mau terus-terusan menyimpan kemarahan, kamu nggak mau terus-terusan menyimpan dendam. Kamu berusaha untuk lebih berpikir terbuka ya. Di sini ada open mind, berpikir terbuka ya, melihat semua sudut dalam kehidupan, tidak hanya dalam satu sisi saja. Berusaha untuk belajar dari apapun yang terjadi, yang menimpa kehidupan kamu. Berpikir bahwa semua yang terjadi itu punya alasan. Ada perpisahan ya pastinya ada alasannya. Ada perpisahan pastinya akan ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu. Jadi jangan terlalu keras terhadap diri kamu sendiri ya. Ikuti alur kehidupan, ikuti aliran cinta di dalam diri kamu, temukan kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Karena semakin kamu menutup diri, semakin kamu memendam kebencian, itu akan semakin membuat kamu tersakiti. Malahan itu akan semakin membuat kamu semakin jatuh ke dalam keterpurukan. Jadi bebaskan pikiran kamu, perasaan kamu dari hal-hal yang toksik, dari hal-hal yang manipulatif. Bebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang negatif yang akan membuat kamu semakin terpuruk. Oke, jadi berusaha untuk berpikir bahwa akan ada sesuatu hal yang lebih indah untuk kamu. Artinya Tuhan mempersiapkan sesuatu hal yang lebih indah. Ya memang sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat ya, terkadang kamu dipertemukan dengan seseorang yang toksik, kamu dipertemukan dengan seseorang yang manipulatif, oke? Tapi pada akhirnya dari hal-hal seperti itulah yang akan mengantarkan kamu untuk bisa dipertemukan dengan seseorang yang luar biasa. Seseorang yang benar-benar akan bertanggung jawab, seseorang yang benar-benar akan menaikkan derajat kehidupan kamu. Artinya ya udah, ikhlaskan apapun yang pernah terjadi dulunya. Nggak perlu kamu ungkit-ungkit lagi, nggak perlu kamu ingat-ingat lagi, atau bahkan di sini kamu sudah benar-benar berdamai, ya kamu udah bisa tersenyum di saat kamu mengingat tentang apapun yang seseorang pernah lakukan, tentang seseorang yang pernah nyakitin kamu udah bisa tersenyum, artinya kamu sudah benar-benar memaafkan dan berdamai. Memang ya tidak semudah yang dikatakan, tetapi di sini kamu belajar. Dan ternyata di sini di saat kamu udah rela, udah tidak nyimpan kemarahan, ternyata perasaan kamu itu jauh lebih tenang, jauh lebih damai, dan bersiap untuk sesuatu hal yang lebih baik. Oke, ini adalah yang sudah digariskan untuk kamu. Jadi kamu sudah lebih bisa memahami, mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan selalu punya alasan dan selalu punya sebab dan akibat. Oke, ternyata ada sesuatu hal yang lebih indah untuk kamu. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun yang saat ini sedang menimpa kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap berani, untuk tetap bisa menjadi diri sendiri, yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.